Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Sore ini kembali kita bersama-sama bersekutu di dalam Komisi Wanita Unike GKA Immanuel Malang secara online. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama saat teduh. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, kami mulai ibadah Komisi Wanita Unike pada sore hari ini. Amin. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 30 dari semula Allah menciptakan segala sesuatu, dan di dalam setiap akhir penciptaan Tuhan selalu berfirman bahwa semuanya itu baik. Mari kita mensyukuri akan kasih Allah yang baik kepada kita, sekalipun keadaan dan kondisi tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik kepada kita, memelihara dan menjaga kita. Mari kita pujikan dengan penuh syukur, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau pada sore hari ini Tuhan kumpulkan kami para ibu-ibu yang mengasihi Tuhan, dan bagi ibu-ibu dan saudari-saudari terkasih yang Kau kasih ya Bapa, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam komisi wanita ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami masih boleh menikmati kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam segala hal, dalam segala situasi, Tuhan memelihara, menjaga, bahkan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan ibadah pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, ke akhirnya nanti hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudari terkasih, saat-saat ini sungguh saat-saat yang tidak seperti yang Tuhan firmankan bahwa semuanya indah. Saat ini kita mengalami banyak pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Saya ingat sebuah lagu dari Ebit GAD yang di dalam lagunya yang populer di tahun 80-an, yaitu Surat Kepada Kawan. Di sana dikatakan perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan. Seperti saat ini kita mengalami bencana corona, setelah itu kita mengalami banyak daerah-daerah yang terkena banjir, yang mengalami kebakaran, banyak musibah terjadi. Di sana Ebit menyatakan bahwa mungkin Tuhan mulai bosan dengan kita. Mungkin juga iya, karena kita manusia merasa sombong dan merasa mampu, maka kita melupakan Tuhan, maka Tuhan bosan. Atau mungkin alam yang mulai enggan dengan kita karena manusia yang serakah, yang dengan semena-mena memperlakukan alam. Tetapi apakah itu semua benar?
Itu semua diizinkan Tuhan terjadi untuk membentuk kita, supaya seperti tema kita saat ini, yaitu keluargaku. Di dalam tema kita disebutkan, keluargaku, beban menjadi berkat. Biarlah beban yang kita alami saat ini boleh menjadi berkat bagi sekitar kita. Dan itu dapat kita syukuri dan kita pahami melalui firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama, yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel Irot. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita pujikan satu pujian, menyenangkanmu. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa kita semua kepada Tuhan, bahwa hidup kita, apapun itu, naik turun kehidupan kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita pujikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Adalah anugerah Tuhan untuk kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Ibu-ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Tuhan juga memberikan kepada kita firman-Nya, harta yang tidak ternilai harganya. Mari ibu-ibu kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami, pakailah firman Tuhan yang
kami dengar akan mengubah kehidupan kami, mentransformasi kehidupan kami. Tuhan pakai hamba-Mu yang dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk boleh membagikan isi hati Tuhan. Tuhan berbicara, memberkati waktu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus buat hamba-Mu dan kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adalah kesempatan yang berbahagia untuk kita membaca firman Tuhan. Kita akan membacanya dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu sekalian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala, dan tir. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun yang untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihat olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saya juga mengambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah ibu-ibu mengalami masa sulit? Atau saat ini ibu-ibu mengalami masa sulit itu? Ada seseorang yang mengatakan, ibu-ibu, ya, masa sulit tidak pernah berlalu, tetapi orang yang ulet pasti dapat menghadapinya. Saya ulangi ya ibu-ibu sekalian, masa sulit itu tidak pernah berlalu, tetapi orang yang ulet dapat mengatasinya. Ibu-ibu, kalau kita melihat dalam kehidupan kita ini, sekarang ini ibu-ibu ya, masa pandemi. Nah di dalam masa pandemi itu ada kesulitan-kesulitan yang beruntun yang kita bisa alami. Ya, kesulitan perekonomian, kesulitan relasi dengan pasangan, anak, kesulitan beribadah, kesulitan bisa muncul dalam berbagai macam bentuknya. Dan itu betul-betul membuat kita merasa berat. Hidup kita merasa tidak mudah. Kita merasa itu menjadi satu tekanan. Ya, kaki kita seperti sulit melangkah.
atau kita seperti sulit untuk bernafas lega. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi juga kita tidak tahu sampai kapan selesai. Ya, sampai kapan selesai. Tapi mengucap syukur memang sekarang ini sudah sangat berkurang. Ya, yang kena sudah sangat sedikit. Ya, di bawah 500. Yang meninggal juga di bawah 50, ya, sudah sangat berbeda dengan yang lalu-lalu. Ini adalah anugerah Tuhan yang kita perlu ucap syukur pada Tuhan. Tapi ibu-ibu sekalian, di tengah ketidakpastian ini, ibu-ibu sekalian, ini sebuah gambaran yang dialami oleh orang Israel. Ya, sebutan waktu itu adalah orang Ibrani. Mereka mengalami masa-masa yang sulit. Kenapa sulit? Karena mereka dibawa Mesir. Mesir berkuasa atas hidup mereka. Mereka harus bekerja, diatur sedemikian oleh orang-orang Mesir. Ya, mereka harus bekerja keras, dan tentu itu sangat-sangat tidak enak. Dan lebih buruknya lagi, ya, pemimpin Mesir mendapatkan mimpi bahwa ada orang yang akan dapat membahayakan posisi kepemimpinan Mesir. Sehingga kemudian dibuatlah aturan kebijaksanaan, anak-anak di bawah umur sekian tahun dibunuh, anak-anak laki-laki. Sehingga ibu-ibu sekalian, tentu itu sangat mencekam. Pada hari kejadian itu banyak anak-anak yang memang dibunuh. Nah, ternyata waktu itu ada seorang wanita bernama Yokebed. Yokebed ini dia hamil dan dia melahirkan, tapi karena iman dia berani untuk menyimpan bayinya itu, bayi Musa namanya ya. Nah, kemudian setelah 3 bulan tidak mampu lagi menyimpan, akhirnya di dalam kondisi yang tidak mudah ya, penuh tekanan, stres, Yokebed berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan hikmat, ya, berikan pertolongan. Kemudian ibu-ibu sekalian, di dalam masa-masa yang sulit berat itu, ya, harus menyembunyikan 3 bulan. Bagaimana ketika bayi Musa itu menangis, Yokebed cepat-cepat memegang mulutnya supaya jangan sampai didengar tetangga kanan kiri atau nanti ada prajurit yang lewat. Kemudian ternyata bayi Musa menangisnya sangat keras, sudah tidak mungkin lagi ditahan. Dan situasi sangat sulit, kemungkinan tertangkap sangat besar. Sehingga akhirnya ibu-ibu sekalian, akhirnya setelah dipikir Tuhan memberi hikmat, kemudian bayi itu dilepaskanlah di Sungai Nil. Ya, mereka berharap bayi ini akan diterima oleh orang yang dapat membesarkan dia daripada dia dibunuh oleh orang Mesir. Kemudian Yokebed berkata, Miriam, kamu pergi ke sungai, ya, setelah mereka membuat tempat yang aman, ya, dengan tir, gala-gala, tempat keranjang yang aman, ya, yang tidak akan masuk air. Setelah bayi Musa ditaruh, Miriam membawanya, ya, ke Sungai Nil, lalu kemudian Yokebed meminta kepada Miriam untuk kamu menjaganya. Ya, di Sungai Nil itu bukan sungai yang sembarangan, sungai yang tenang, tapi itu sungai yang deras airnya. Ya, tentu ada kemungkinan di sana bisa terbalik keranjang yang ada bayi Musanya. Di sana juga tidak hanya airnya deras, tapi juga ada binatang-binatang yang sangat buas seperti kuda Nil, buaya, tapi mereka tidak ada pilihan lain. Ya, mereka berjalan dengan iman, mereka melepaskan bayi di Sungai Nil. Lalu kemudian tentu mereka juga was-was bagaimana kalau ketika bayi ini dilepaskan, lalu kemudian yang mendapatkan ada orang Mesir yang
jahat lalu kemudian membunuhnya? Bagaimana kalau akhirnya ketika diketemukan, lalu kemudian mereka dicari siapa ibu bayi ini dan seluruh keluarga dihukum. Dan bagaimana kalau ada sesama orang Mesir yang membocorkan persoalan ini ya kepada pihak Mesir, ya. Nah, ketika itu Tuhan bekerja ya, ibu-ibu sekalian ya. Tuhan bekerja, ternyata yang menerima adalah putri raja dari Mesir. Dan putri itu mau memelihara. Ada belas kasihan di sini ya. Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan bekerja ibu-ibu sekalian ya. Kita mulai melihat Tuhan bekerja dengan ketika semua berjalan dengan pertolongan Tuhan, bayi itu tidak aman dia di dalam 3 bulan, lalu kemudian di dalam perjalanan di air itu tidak dimakan binatang buas, lalu kemudian diterima oleh putri Mesir, dan kemudian ada timbul belas kasihan dari putri Mesir itu untuk mengangkat Musa, sehingga Musa itu boleh dirawat. Dan kemudian waktu itu Miriam datang ya dengan hikmat, dengan kecekatan. Ya, Miriam cepat-cepat datang kepada putri raja dan berkata, ibu butuh pengasuh yang dapat memberikan susu, merawat. Tentu putri raja itu senang. Dia mengizinkan Musa, bayi Musa ya, dia menamakan ini bayi Musa yang diangkat dari air. Lalu kemudian ibu-ibu sekalian, Musa ini boleh diberikan kepada ibunya sendiri yang merawatnya. Bisa saja yang terjadi, putri raja ini menolak dan mengatakan, wah di Mesir banyak sekali yang bisa merawat. Bisa banyak sekali yang dapat memberikan air susu. Tapi tidak ya, ternyata Tuhan dengan hikmat diberikan kepada putri Mesir. Dia tahu kalau diberikan kepada orang Mesir bisa mencari siapa ibu ini dan nanti dia akan kehilangan anak yang dia sayangi ketika dia sudah melihat pertama kali itu. Luar biasa, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, anak-anaknya ibu-ibu sekalian ya. Memang masalah itu tidak pernah berhenti ya. Tapi Tuhan bekerja. Karena itu kita bisa punya alasan untuk ulet ibu-ibu ya. Kita punya alasan untuk terus percaya kepada Tuhan, terus percaya kepada karyanya ya. Kita melihat ibu-ibu ya, bahwa di dalam sejarah kehidupan orang percaya, Tuhan terus bekerja. Ya, mulai dari kehidupan Yusuf ya, suatu kondisi berat terjadi ketika Yusuf dibenci, diiri hati oleh saudara-saudaranya, dan harus mengalami kepahitan hidup, masuk penjara, difitnah dan lain-lain. Tetapi kemudian Tuhan hadir, Tuhan menolong karena Yusuf yang dekat dengan Tuhan, terus berharap kasih karunia-Nya, dia boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Dia akhirnya dipakai Tuhan memelihara hidup satu bangsa. Kita juga melihat kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Karena dia tidak mau menyembah patung yang ada pada waktu itu. Dan mereka ini tetap percaya kepada Tuhan. Dan mereka masuk dapur api. Di situ mereka melihat Tuhan hadir bersama mereka. Dan di situ akhirnya banyak orang melihat ya kuasa Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah Israel itu. Ya, kita juga melihat kisah Daniel yang masuk di gua singa. Kemudian dengan imannya dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa. Ya, dia dimasukkan gua singa, singa-singa tidak makan dia, tapi kemudian musuh-musuhnya yang akhirnya dimakan oleh singa-singa itu. Banyak orang melihat kuasa Tuhan. Saudara, sesuatu yang berat bisa menjadi berkat di tangan Tuhan.
Saya ingin menceritakan dua kehidupan orang yang sulit-sulit ya, tapi bagaimana Tuhan menolong. Pertama adalah Carol Ken. Carol Ken ini adalah seorang wanita yang sudah berkeluarga, punya anak satu bernama Jason Ken. Anaknya ini adalah seorang yang lulusan perwira, ya angkatan, sangat dibanggakan, seorang Kristen yang sungguh-sungguh baik, ya, yang berprestasi di sekolahnya, yang berkontribusi. Tapi kemudian ibu-ibu sekalian, di dalam satu waktu dia mengambil keputusan menikah dengan terlalu cepat, ya, dengan seorang wanita yang sudah punya anak-anak. Dan ternyata ibu-ibu sekalian setelah diizinkan menikah, ya Carol Ken memberikan izin, lalu dalam satu waktu itu bekas suaminya ya, itu dari si istrinya itu Carol Ken, dari Jason Ken ya, bekas suami daripada istrinya itu datang meneror. Nah di dalam kondisi yang suntuk, berat, tidak tahu apa yang dilakukan, ada kesalahan yang dilakukan adalah dia tidak cari pertolongan ke mamanya atau ke orang-orang Kristen yang lain, orang-orang yang dewasa rohani, dia menyelesaikan dengan usahanya sendiri, si Jason Ken ini. Ya, karena dia seorang perwira yang berusaha melindungi istrinya, lalu kemudian dia pakai pistol, dia bunuh bekas suami dari istrinya itu. Dan kemudian di Florida itu hukuman sangat berat, ya di sekitar tahun 20 tahunan yang lalu lebih ya, itu dia mendapat hukuman seumur hidup tanpa bisa keluar lagi dari penjara. Nah, kemudian akhirnya si Jason itu masuk penjara ya, sudah 20 tahunan yang lalu, 21 tahun lebih yang lalu ya, sampai sekarang. Dan ibunya Carol Ken ini ya, dalam kondisi yang sangat sulit, sangat berat secara emosi, ya secara finansial, keuangan juga sangat berat, karena harus berusaha melakukan pembelaan-pembelaan buat anaknya, supaya anaknya bisa mendapatkan hukuman yang berkurang, 25 tahun atau 40 tahun, yang penting jangan sampai seumur hidup. Tapi itu pun masih belum tercapai hingga 21 tahun ini. Ya, si Carol Ken ini harus pindah tempat, ya pindah rumah ke tempat yang lebih dekat dengan Florida. Lalu kemudian dalam pergumulan itu, ya, tetapi ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengandalkan Kristus dalam hidup mereka, ibu-ibu sekalian, Carol Ken ini dipakai oleh Tuhan, dia menemukan saudara-saudara Kristen yang mengasihi dia, ya. Dia menemukan kasih dari orang-orang yang mengasihi dia, sangat mendukung dia dan keluarganya, dan termasuk Jason, ya. Mereka menemukan kesetiaan Allah. Carol Ken ini menemukan kesetiaan Allah ya bersama keluarganya, termasuk Jason pun di dalam penjara ya, karena dia memang hatinya itu baik. Dia dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa di dalam penjara itu. Dipakai Tuhan untuk membimbing orang dewasa di dalam Tuhan. Dipakai Tuhan untuk terus bertumbuh, menumbuhkan banyak orang, ya. Dan kisah ini pun ya dituliskan oleh Carol Ken itu dalam buku-bukunya, ya, muncul beberapa buku ya. When I Lay My Isaac Down dalam bahasa Inggris ya, dan yang lain. Dan itu buku itu sungguh New Kind of Normal ya. Jadi buku-buku itu sangat memberkati orang-orang Kristen yang membacanya, yang mengalami ternyata banyak sekali ibu-ibu ya, dalam pengakuan itu banyak ibu-ibu yang hancur hatinya karena anak-anak mereka ada di dalam penjara karena berbagai kasus. Ketika mendengarkan kisah-kisah ini sungguh menguatkan hati banyak orang, yang termasuk saya sendiri yang melihat kisah ini sangat dikuatkan. Kasus mereka bagaimana? Apakah Jason Ken sudah keluar dari penjara? Belum. Apakah pergumulan itu selesai? Belum.
tapi di dalam masa berat itu, mereka terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapak Ibu sekalian, kisah yang kedua Bapak Ibu saya ingin ceritakan adalah dari Maimunah Natasyah. Dia adalah seorang wanita dikenal sebagai wanita besi. Kenapa Ibu-Ibu sekalian? Dia seorang pebisnis yang sudah berumur 70 tahun lebih, mungkin sekarang sudah 75 tahun lebih. Dia mulai usahanya dengan susah payah, dimulai dengan berdagang besi tua kecil-kecilan, ya. Kemudian peralatan berat hingga memiliki 3 pabrik pengolahan besi baja, restoran, kursus bimbingan belajar bahasa Inggris, dan sekolah swasta. Ibu Maimunah ini berhasil mengungguli rekan-rekan bisnis yang umumnya adalah pria, ya. Tapi kalau melihat masa lalu Maimunah, Ibu-ibu sekalian, dia dibesarkan dari seorang yang tidak punya, sangat miskin, untuk makan saja sulit. Kemudian dia dinikahkan, ya, karena kondisi keluarga yang sangat miskin, dia dinikahkan oleh seorang pria, karena tidak tahu siapa pria itu, ya dia mau saja dalam usia yang sangat muda, tapi pria itu seorang yang malas, suka memukul dia, suka bermain perempuan, tapi kemudian Maimunah ini tetap bertahan, sampai akhirnya Maimunah ini ditinggalkan oleh pria itu, ya. Di dalam umur 30-an begitu, ya, Maimunah ditinggalkan dengan sebagai single parent, orang tua tunggal dengan 4 anak yang masih kecil, yang tidak ada tunjangan apa-apa sama sekali. Tapi kemudian dia bekerja keras, dan dia di satu waktu dia pernah gagal semuanya. Ketika dia ditinggal suaminya, dia ingin bunuh diri, tapi akhirnya Ibu-ibu sekalian dia bisa bangkit. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupannya, Ibu-ibu sekalian, dia dipakai Tuhan yang luar biasa, suka belajar, ya, dia bisa selesai pendidikannya, dia bisa menjadi orang yang mengajar, membagikan firman Tuhan. Ketika dia makin bertumbuh di dalam Tuhan, ya, hidupnya, masa lalunya itu yang berat, dipakai Tuhan menjadi berkat. Dan beliau sekarang dipakai untuk keliling Indonesia, ya, menjadi berkat buat banyak orang, ya, di dalam training kepemimpinan. Beliau sering dipanggil Mami, ya, karena banyak orang yang diberkati oleh kehadirannya, ya. Dan kita melihat Ibu-ibu sekalian di dalam tantangan yang sulit, berat, tapi bisa menjadi berkat ketika Kristus hadir, ya. Berat itu ketika kata-kata itu dikasih K, ya, di kata-kata di tengah-tengahnya itu menjadi berkat. Hidup yang berat ini Ibu-ibu sekalian, mari kita tidak putus asa karena Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan anak-anaknya. Kalau Tuhan sudah tolong Carol Ken, Maimunah, Tuhan sudah tolong pakai Musa, dalam Yokebed, ya. Akhirnya Musa dipakai menjadi seorang pemimpin yang membebaskan jutaan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Mari Ibu-ibu sekalian, di dalam masa-masa sulit, masa-masa berat, Ibu-ibu tetap meyakini Tuhan terus bekerja dan akan bekerja terus menyelesaikan persoalan demi persoalan. Buat kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan masuk ke dalam dunia baru di surga nanti. Di situ tidak ada lagi kehadiran dosa. Di situ yang ada adalah kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Di situ semua persoalan diselesaikan di dalam anugerah Tuhan. Mari Ibu-ibu sekalian, kita terus di dalam kondisi sekarang yang tidak pasti ini. Mari kita percaya bahwa ada kepastian, yaitu Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagian kita adalah mentaati firman-Nya, tidak putus berusaha, tidak putus asa, tidak putus dalam berdoa, tidak putus dalam bersyukur, tidak putus dalam berkarya, dan memilih untuk percaya kepada Allah.
Maukah ibu-ibu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, mengasihi Dia, terus mau dipakai menjadi berkat oleh Tuhan? Kalau ibu-ibu mau, mari saya akan pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kalau Engkau boleh memakai Yokebed. Engkau berkarya terus di dalam kehidupan anakmu Musa. Engkau berkarya terus Tuhan dalam kehidupanmu, anak-anakmu, Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, bahkan Kristus pun yang rela mati di atas kayu salib, menanggung beratnya dosa, dan sekarang boleh menjadi berkat buat kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur juga Engkau bekerja dalam kehidupan Carol Ken, Jason Ken, Maimuna Natasha. Kami percaya Engkau juga bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati Tuhan di dalam segala pergumulan kami tidak berputus asa, kami boleh tetap percaya pemeliharaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tolong memberkati kami, memberkati iman kami, supaya terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Berkati Tuhan seluruh aspek kehidupan kami, supaya kami terus belajar dari Tuhan. Di dalam masa-masa sulit kami boleh melihat Tuhan dan mengalami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kini saatnya mendengarkan pengumuman KW. Yang pertama, minggu ini tanggal 21 di ibadah umum memperingati Thanksgiving Day atau hari pengucapan syukur di ibadah online dan onsite pada pukul 7 pagi. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto dan diterjemahkan Evangelis Esther Lukman. Yang kedua, Jumat tanggal 3 Desember 2021 kembali ibadah Komisi Wanita Online pada pukul 6 yang menyampaikan firman Evangelis Licu Mulyatan dan liturgos Ibu Kuatwa. Yang ketiga, Jumat tanggal 26 November 2021 komunitas wanita melalui Zoom pada pukul 6 mengajak ibu-ibu untuk ikut komunitas wanita ini. Yang terakhir yaitu keempat, Minggu tanggal 28 November kita memasuki masa Advent yang pertama. Mari kita siapkan menyongsong untuk menyambut masa Advent dan Natal 2021. Demikian pengumuman KW dan kita akan menutup ibadah KW pada sore hari ini dengan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.